Bab 646-650. Bab 646, Rencana. Tidak ada satu orang pun di aula besar ketika Xiao Yan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan ini sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mencari tempat duduk dan mendudukkan tubuhnya dengan lemah di atasnya sebelum menghembuskan napas dengan nyaman. Semua kesibukan selama periode ini telah menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Berderit. Pintu aula didorong dengan lembut terbuka ketika Xiao Yan memulihkan diri dengan mata tertutup. Segera, bayangan panjang terbentuk saat sinar matahari mendarat di sosok tinggi. Kegembiraan melintas di mata cantik wanita yang telah membuka pintu ketika dia melihat Xiao Yan beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Segera, dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mulai menarik diri. Kenapa kamu masih pergi setelah kamu masuk? Suara hangat tiba-tiba terdengar. Ini mengejutkan wanita yang menghentikan langkahnya yang mundur. Matanya yang cantik melirik dan melihat bahwa Xiao Yan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tanpa sadar telah membukanya. Dia sekarang menatapnya dengan senyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Yu berdiri di pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. Sejak kapan kamu begitu lembut? Xiao Yan terkejut saat dia melihat Xiao Yu. Wanita ini telah galak padanya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiao Yu langsung merasa sedikit marah saat mendengar kata-kata terkejut Xiao Yan. Bocah ini masih memiliki lidah yang fasih meskipun tidak bertemu selama 2 tahun. Namun, itu juga karena kata-kata akrab Xiao Yan yang menyebabkan ketidaktahuannya perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan kembali. Xiao Yu menjadi belak-belakan setelah meninggalkan ketidakbiasaan di dalam hatinya. Dia melangkah masuk dengan kaki seksinya yang panjang, kaki yang didambakan Xiao Yan saat itu, dan berjalan ke aula. Setelah itu, dia duduk di kursi di samping Xiao Yan. Baru kemudian dia menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya yang berisi senyum. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang ini, yang membuatnya sakit kepala hebat saat itu, menjadi jauh lebih dewasa. Wajahnya yang muda dan lembut tampak cerah dan jernih ketika dia tersenyum, memberi orang semacam kenyamanan yang tidak diketahui. Apakah kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini? Xiao Yan memimpin untuk memecah kesunyian. Ini adalah pertama kalinya dia berduaan dengan Xiao Yu setelah muncul dari bawah tanah. Meskipun dia datang ke gerbang Pan, sekali terakhir kali, dia tidak banyak berbicara dengan Xiao Yu dan yang lainnya karena dia terdesak waktu. Iya, Xiao Ning dan Xiao Mei juga telah memasuki Akademi Dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan, gerbang Pan. Xiao Yu mengangguk dan menghela nafas. Dia segera memindai Xiao Yan sebelum berbicara dengan agak marah, kamu harus lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu di masa depan. Apakah Anda tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah Anda ditelan oleh api surgawi? Sekarang, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat merevitalisasi klan Xiao. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Anda, kemungkinan tidak ada yang bisa membalaskan dendam anggota klan kami. Xiao Yan tertawa pahit saat dia melihat Xiao Yu yang alisnya menjadi vertikal. Hanya setelah kata-katanya terdengar, dia menghela nafas, seseorang harus memiliki kekuatan jika ingin membalas dendam. Bagaimana mungkin tidak ada risiko ketika mendapatkan kekuatan? Petik 2. Xiao Yan merasa menyesal terhadap generasi muda klan Xiao. Alasan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu terkait dengannya. Anggota klan telah menderita luka serius dan kematian. Beberapa orang tua dari generasi muda bahkan kehilangan nyawa mereka. Meskipun dia tidak sepenuhnya bersalah untuk ini, rasa bersalah itu masih ada. Xiao Yu terdiam saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak kurus. Meskipun orang ini tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di hatinya di wajahnya, kemungkinan tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia dengan jelas memahami pentingnya dirinya sendiri bagi klan Xiao. Selain itu, ada masalah paman Xiao hilang. Mari kita tidak membahas masalah ini. Xiao Yan tersenyum saat merasakan suasana menjadi agak berat. Dia mengubah topik dan menggoda, sudah 2 tahun. Apakah ada orang yang beruntung yang berhasil merayumu? Bagaimana bisa semudah ini merayu wanita ini? Kemerahan muncul di wajah Xiao Yu saat dia memukul bibirnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini saat ini adalah kartu energi api dari gerbang Pan.
Wu Hao dan Hu Jia telah mengatakan untuk menyerahkan ini kepada Anda ketika Anda benar-benar pulih dari cedera Anda. Bagaimanapun, Anda adalah pemimpin sejati, Gerbang Pan. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara lembut, saya bukan satu-satunya orang yang memiliki pujian atas pencapaian, Gerbang Pan, saat ini. Saya mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik bagi kalian semua untuk mengurus hal-hal ini. Petik 2. Anda meninggalkan. Kemana kamu pergi? Ekspresi Xiao Yu sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Suaranya tergesa-gesa saat dia berbicara. Saya secara alami kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yan tersenyum. Namun, kilatan dingin samar berkedip di dalam matanya yang hitam pekat. Aku harus menyelesaikan dendam sejak saat itu kan? Kamu akan mencari sekte Mystic Cloud. Saya juga pergi. Saya ingin melihat anggota klan yang selamat. Petik 2. Keke, tidak perlu terburu-buru. Seharusnya masih ada periode waktu sebelum aku kembali. Kali ini, akan ada pertarungan besar yang intens saat aku kembali. Oleh karena itu, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya diusir dari kekaisaran sekali saat itu. Saya tidak ingin diusir untuk kedua kalinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, untuk kalian semua, akan lebih baik jika kalian tetap di Akademi Jianan. Ini adalah tempat yang paling aman. Jangan menyela. Saya tidak mengunjungi kerabat kali ini. Sebaliknya, itu akan menjadi pertempuran sejati sampai mati. Anda harus memahami dengan jelas seberapa kuat sekte awan berkabut di dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, saya tidak bisa mengambil risiko apapun. Xiao Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih ketika dia melihat ekspresi tegas Xiao Yan dengan bibirnya yang terkatup rapat. Saat ini, klan Xiao dalam kondisi babak belur. Sebagai orang-orang dari generasi muda, mereka hanya bisa mematuhi semua pengaturan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang disengaja setelah beberapa tahun ini. Bahunya saat ini sudah memiliki kemampuan untuk memikul semua beban. Keberaniannya itu juga menyebabkan mereka tidak punya banyak pilihan selain menurut. Santai, kalian semua dapat kembali ke Kekaisaran Jiama setelah saya menyelesaikan semuanya. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Yu dan tertawa. Xiao Yu mengangguk tak berdaya. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu ketika dia berkata, oh benar, sepupu Xiao Li sepertinya mencarimu. Yang terbaik adalah Anda pergi dan melihatnya. Petik 2. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum mengangguk sedikit. Dia mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yu sedikit lebih lama. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiao Yan secara kebetulan melihat Xiao Li di kamar yang terakhir dan langsung bertanya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Li juga bersukacita saat melihat Xiao Yan. Yang pertama menariknya ke kamar dan bertanya dengan prihatin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berhenti pada tubuh Xiao Li saat dia menunggu Xiao Li berbicara. Xiao Li merenung sejenak sambil diawasi oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbicara, saat ini, wilayah pojok hitam, menjadi kacau karena pembubaran, aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk. Wilayah sudut hitam, mungkin kacau, tetapi ada cukup banyak orang kuat yang hadir. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, kemungkinan besar mereka akan sangat membantu saat kita membalas dendam pada sekte Mystic Cloud di masa depan. Kamu ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara lembut, orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tidak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka. Hihi, orang-orang ini memang sangat kejam. Jika seseorang ingin mengendalikan mereka, dia harus lebih kejam dari mereka. Bawahan saya sekarang juga orang yang sangat angkuh di masa lalu. Namun, mereka masih mematuhi perintah saya sekarang. Xiao Li tertawa. Seharusnya tidak terlalu sulit jika kamu mau membantuku kali ini. Meskipun, Gerbang Pan, mungkin memiliki potensi yang cukup besar tetapi bagaimanapun juga mereka hanyalah siswa. Selain itu, karena faktor lingkungan, Anda tidak bisa terlalu ketat dengan mengharuskan mereka untuk mematuhi perintah Anda. Namun, wilayah sudut hitam berbeda. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak patuh di sana. Karena itu, jauh lebih mudah untuk mengendalikannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup. Apa yang kamu katakan?
Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Orang-orang dari Black Corner Region memang memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa mengendalikan mereka, akan ada cukup banyak manfaat bagi kita. Bagaimanapun, Sekte Awan Berkabut memiliki banyak orang kuat dan beberapa hal sulit dicapai sendirian. Dengan begini, kamu tidak keberatan kan? Xiao Li bersukacita saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Jika saudara kedua memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan melakukan sesukamu. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Bagi mereka yang keberatan, matilah. Xiao Yan mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya dengan niat membunuh yang keras. Haha bagus. Anda berani. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan segera berkata, namun, masih ada masalah besar. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Akademi Dalam. Xiao Li berbicara dengan suara yang dalam. Akademi Dalam. Xiao Yan merajut alisnya. Akademi Dalam selalu memiliki ketakutan terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat di dalam wilayah pojok hitam. Aliansi Hitam adalah contoh terbaik. Jika kita berhasil membangun faksi di dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan besar itu akan menarik perhatian Akademi Dalam. Pada saat itu, Xiao Li memukul bibirnya dan berbicara kepada Xiao Yan, oleh karena itu, Anda harus meyakinkan Suqian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Bahkan mungkin ada kemungkinan bertemu dengan pedang terhunus. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi Dalam selalu memperhatikan faksi-faksi yang terlalu kuat di dalam wilayah pojok hitam, karena mereka khawatir mereka akan bertindak melawan Akademi. Niat kami tidak terletak di area ini, dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kami juga dapat membantu mereka memantau faksi lain. Ini tidak menyakiti Akademi Dalam. Ini mungkin masalahnya, tetapi saya masih berpikir bahwa yang terbaik adalah memberi tahu mereka tentang hal itu untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Li menyuarakan pikirannya. Karakternya kejam dan berhati-hati. Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, baiklah. Saya akan pergi dan mencari penatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, kamu bisa menuju wilayah sudut hitam. Petik 2. Jika masalah ini bisa berhasil, kita tidak perlu lagi sedikit pun takut bahkan jika Sekte Awan Berkabut menggerakkan seluruh kekuatan sektenya. Bab 647, Transaksi. Kamu ingin membentuk faksi di dalam wilayah sudut hitam. Suqian segera mengernyitkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan Penatua. Penatua pertama, saya juga sadar bahwa wilayah pojok hitam telah menjadi duri bagi Akademi Jianan. Namun, karena lingkungan, tempat itu akan selalu memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Seperti kata pepatah, lebih baik menyebar daripada berhenti. Jika Anda ingin mengakhiri masalah ini, wajar saja jika Anda tidak dapat melakukannya dengan metode yang paling kuat. Jika saudara kedua benar-benar berhasil memperluas faksinya di wilayah pojok hitam, itu akan membantu Akademi Dalam dengan menghemat banyak masalah. Selain itu, kami juga dapat membantu memantau beberapa faksi yang memiliki permusuhan terhadap Akademi Dalam. Reaksi Suqian tidak melebihi harapan Xiao Yan. Yang terakhir hanya tersenyum dan menjelaskan. Kerutan di alis Suqian sedikit mengendur. Dia tidak bodoh. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah sesuatu akan bermanfaat baginya atau tidak. Selain itu, penatua pertama juga harus menyadari sedikit tentang latar belakangku. Saya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Mystic Cloud Sect. Untuk membalas dendam, saya akan membutuhkan faksi yang cukup kuat. Wilayah sudut hitam bukanlah tempat yang buruk. Xiao Yan tersenyum tipis ketika dia berbicara, oleh karena itu, bahkan jika faksi itu berkembang di masa depan, kemungkinan itu tidak akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Dalam. Jika penatua pertama tidak mempercayai saudara laki-laki kedua saya dalam hal ini, Anda setidaknya harus bisa mempercayai saya, bukan? Petik 2. Jari Suqian mengetuk permukaan meja. Dia akhirnya mengangguk beberapa saat kemudian ketika dia berkata, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Wilayah sudut hitam selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika faksi yang bersahabat dengan Akademi Dalam muncul, itu memang akan memiliki efek yang sulit diukur.
Dengan kata lain, penatua pertama menyetujuinya. Xiao Yan sedikit senang saat dia menjawab sambil tersenyum. Apa lagi yang bisa kulakukan selain setuju? Pada saat ini, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, dari Akademi dalam mengharuskan Anda untuk mengisi kembali, api hati jatuh, dalam jangka panjang. Su Qian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menjawab. Penatua pertama, kata-katamu ini diucapkan seperti, Xiao Yan bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya berutang budi pada Akademi dalam dengan mendapatkan, api hati jatuh. Bukankah aku akan benar-benar memalukan jika aku menggunakan ini untuk mengancammu? Xiao Yan berbicara dengan serius. Kamu tidak buruk dalam hal ini. Anda memandang persahabatan dengan cukup serius. Aku yang tua ini menyukainya. Su Qian membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia selalu menyukai dan menghargai Xiao Yan. Ini bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Baiklah, biarkan saudara keduamu merasa nyaman dan lakukanlah. Wilayah sudut hitam, terlalu kacau dan meluruskannya sedikit juga memiliki beberapa manfaat bagi Akademi Jianan kami. Su Qian melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Apakah lukamu baik-baik saja? Su Qian mengubah topik pembicaraan. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan ketika dia menyadari bahwa diskusi telah berakhir. Ya, aku baik-baik saja. Anak kecil, konstitusimu benar-benar sumber kecemburuan. Anda dapat melompat-lompat dengan lincah setelah hanya memulihkan diri selama beberapa hari meskipun menderita cedera serius. Su Qian memukul mulutnya dan menunjukkan wajah yang dipenuhi rasa iri. Jenis konstitusi yang hampir tak terkalahkan ini memang sesuatu yang didambakan orang lain. Xiao Yan tersenyum. Konstitusinya sekuat ini karena telah ditempa dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia ini tidak memberikan makan siang gratis. Seseorang bisa melupakan hadiah apapun tanpa usaha apapun. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Jangan bilang bahwa kamu ingin pergi ke Black Corner Region untuk membantu saudara keduamu. Jari Su Qian mengetuk meja dengan lembut saat dia bertanya. Dia mampu menangani sendiri masalah wilayah sudut hitam, dan akan mengirim seseorang untuk memberitahu saya jika dia benar-benar membutuhkan saya untuk campur tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan merenung, saya akan tetap tinggal di akademi untuk jangka waktu tertentu sampai saya menyelesaikan masalah tentang dia. Tentu saja, ada satu masalah lain. Itu untuk diam-diam mempraktikkan, segel gunung terbuka, dari, teknik segel dewa, yang ditinggalkan Sun Er. Teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Teknik Dou dari kelas ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika dia berhasil mempraktikkannya, itu pasti akan menjadi kartu truf lain dari Xiao Yan. Itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk menang dalam pertempuran di masa depan dengan Yun San. Namun, dia harus merahasiakan ini. Oleh karena itu, wajar saja jika Xiao Yan tidak menyebutkannya. Dia, apakah Anda berbicara tentang wanita kelas Dou Song itu? Su Qian mengangkat alisnya dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana tepatnya wanita ini berasal. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ahli seperti itu di sekitar tempat ini? Petik 2. Xiao Yan sedikit ragu setelah mendengar ini. Ketika dia berpikir bahwa ini tidak dianggap sebagai rahasia, dia mengangkat bahunya dan memberikan penjelasan singkat tentang asal-usul Ratu Medusa. Cek, sungguh tak terduga. Dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris. Selain itu, dia adalah Medusa setelah evolusi. Tidak heran, wajah Su Qian dipenuhi dengan kejutan saat dia memukul mulutnya. Dia segera berbicara menggoda ke arah Xiao Yan, tapi, anak kecil, kamu cukup kuat. Anda bahkan berani memprovokasi wanita seperti ini. Saya mendengar bahwa Ratu Medusa berturut-turut adalah orang yang sangat berdarah dingin yang membunuh manusia seperti membunuh ayam. Tidak terduga bahwa dia telah campur tangan untuk menyelamatkan Anda. Itu benar-benar luar biasa. Saat itu, Ratu Medusa yang berevolusi telah muncul di benua di masa lalu. Secara kebetulan, dia dianiaya oleh seorang tuan muda dari faksi tingkat atas. Pada akhirnya, wanita itu menyerbu ke dalam faksi dan melakukan pembantaian, menghancurkan faksi itu. Sejak saat itu, orang-orang di benua itu mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihat Ratu Medusa. Mereka semua takut bahwa mereka mungkin akan memimpin faksi mereka menuju kehancuran jika mereka ceroboh. Hihi, apakah kamu tahu betapa beruntungnya kamu sekarang?
Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Medusa Ratu sebelumnya memang menakutkan. Tidak perlu ada alasan untuk membunuh seseorang. Mudah-mudahan, Ratu Medusa, saat ini bisa sedikit lebih masuk akal. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih Penatua pertama atas pengingat Anda. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruang pertemuan di depan senyum yang muncul di mata yang terakhir. Suqian melihat Xiao Yan menghilang kembali. Baru saat itulah dia dengan menggoda bergumam sambil tersenyum, namun, orang ini tampaknya tidak tahu bahwa meskipun memiliki sifat membunuh yang begitu kuat, Medusa benar-benar mencintai seseorang sampai akhir setelah dia ditundukkan olehnya. Orang ini, cek-cek, peruntungannya dengan wanita memang cukup hebat. Xiao Yan sekali lagi bergegas kembali ke gerbang Pan, setelah meninggalkan ruang pertemuan. Dia memberitahu Xiao Li tentang kabar baik itu. Yang terakhir juga cukup senang setelah mendengar bahwa Akademi Dalam tidak menentang rencana tersebut. Dia segera mengingatkan Xiao Yan tentang beberapa hal sebelum dia buru-buru meninggalkan Akademi Dalam dan menuju kota Jianan untuk memanggil bawahannya. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah sudut hitam, untuk mengambil kesempatan untuk memperluas faksi mereka. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi Xiao Li yang tidak sabaran. Dia hanya bisa membiarkan yang terakhir pergi. Namun, Xiao Yan telah berulang kali mengingatkan Xiao Li bahwa dia harus mengirim seseorang untuk menghubunginya sesegera mungkin jika ada masalah. Saat ini, Han Feng dari Black Corner Region sudah mati, dan Gold Silver Brothers tidak berani menonjol. Mengingat kekuatan Xiao Yan, itu sudah cukup untuk menyingkirkan semua orang yang disebut peringkat hitam. Kehidupan Xiao Yan menjadi tenang setelah Xiao Li meninggalkan Akademi Dalam. Dia tinggal di dalam gerbang Pan selama 2 hari lagi sebelum dia akhirnya tidak dapat menahan rasa penasarannya untuk keterampilan segel dewa. Sekali lagi, dia menemukan alasan untuk memasuki pegunungan dalam yang luas. Pegunungan yang dalam sangat luas dan tak berujung. Warna hijau subur terus meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Angin liar bertiup dan seluruh pegunungan mengeluarkan suara, hua-hua. Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong. Namun, dia tidak segera mulai berlatih teknik segel dewa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang kosong. Sesaat kemudian, dia tanpa daya membuka mulutnya dan berkata, "Tunjukkan dirimu. Aku tahu kau mengikutiku." Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika sebuah titik di langit mulai sedikit berfluktuasi. Sosok yang proporsional, anggun, dan cantik muncul entah dari mana. Sebuah tatapan cerah sedingin es melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Apakah kamu mencari kematian? Medusa melangkah dengan lembut di langit yang kosong seperti peri yang sedang menunggangi ombak. Namun, niat membunuh pada peri ini agak terlalu padat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Jangan bilang, mati, sepanjang hari. Saya juga sadar bahwa Anda tidak dapat membunuh saya sekarang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa pahit. Apa katamu? Alis Ratu Medusa menjadi vertikal ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Matanya yang panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan padat. Kamu harus jelas menyadari apa yang aku katakan. Meskipun Anda telah bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Python, Anda juga terpengaruh olehnya. Karena itu, Anda tidak dapat menyakiti saya, dan bahkan sering mengikuti di samping saya. Xiao Yan menghela nafas saat dia mempelajari Ratu Medusa yang wajahnya menjadi lebih jelek mengikuti kata-katanya. Jangan berpikir bahwa Heaven Swallowing Python dapat mempengaruhi saya selamanya. Aku akan bisa membunuhmu cepat atau lambat. Suara Ratu Medusa, seperti Gletser, itu kosong dari emosi yang berlebihan. Kita bisa melakukan transaksi. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menggosok kepalanya yang agak sakit dan berbicara tanpa daya. Ratu Medusa tidak bereaksi sedikit pun terhadap saran Xiao Yan. Beberapa tahun terakhir ini, karena berbagai transaksi inilah dia akhirnya terjerat dengan orang ini. Saya dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan pengaruh Heaven Swallowing Python, dan memungkinkan Anda untuk menjadi Medusa Ratu sejati. Meskipun telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengabaikan kata-kata manis dari Xiao Yan, hati Ratu Medusa masih berdebar kencang ketika dia mendengar yang terakhir mengatakan ini. Kenapa aku harus mempercayaimu? Mata panjang Ratu Medusa yang cantik menyipit menjadi lengkungan malas saat dia tersenyum dingin.
Xiao Yan melambaikan tangannya dan tembakan bayangan dari lengan bajunya. Akhirnya, itu ditusukkan ke tangan Ratu Medusa. Dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan itu adalah gulungan. Beberapa kata kuno tercetak di matanya ketika dia perlahan membukanya. Ini adalah formula obat. Pil obat yang bisa dimurnikan secara kebetulan akan mengobati kondisi yang dipengaruhi oleh roh lain, sesuatu yang dihadapi Ratu Medusa. Ini adalah pil obat tingkat 6, pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat tidak ada di gulungan ini. Jika Anda setuju dengan persyaratan saya akan membantu Anda memperbaikinya di masa mendatang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Medusa berubah-ubah saat dia melipat gulungan itu. Suaranya masih sedingin es saat dia bertanya, apa permintaanmu? Kamu akan mengikuti di sampingku selama 1 tahun. Anda tidak diizinkan untuk memiliki niat membunuh terhadap saya. Jika saya meminta Anda untuk campur tangan bila perlu, Anda tidak diizinkan untuk menolak saya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, setelah 1 tahun berakhir, saya akan membantu Anda memperbaiki pil obat. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan jika Anda masih ingin membunuh saya. Apa yang kamu katakan? Mata Ratu Medusa berkedip. Hatinya turun ke dalam perjuangan yang saling bertentangan. Selama kamu mendapatkan Soul Recovery Pill, kamu akan menjadi Ratu Medusa murni di masa depan. Anda tidak akan terpengaruh oleh apapun. Kebebasan semacam ini memiliki harga yang mahal. Tawa Xiao Yan bergema di samping telinga Ratu Medusa. Itu dipenuhi dengan daya pikat. Tangan halus Medusa tiba-tiba mengencang. Tatapannya yang sedingin es menatap Xiao Yan saat suaranya yang jernih dan dingin menyebabkan lengkungan gembira terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Bab 648, Berlatih Segel Gunung Terbuka. Ratu Medusa mendengus dingin ketika dia melihat senyum cerah di wajah Xiao Yan. Dia membuat keputusan dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 keping di masa depan begitu dia lolos dari pengaruh Heaven Swallowing Python. Xiao Yan tersenyum dan duduk dari batu besar. Dia berkata kepada Medusa, kalau begitu, kita bisa dianggap sebagai teman mulai sekarang. Kami hanya memiliki hubungan mitra bisnis, bukan sahabat. Ratu Medusa mengibaskan bibir merahnya yang halus, dan benar-benar menghancurkan pikiran Xiao Yan untuk mendekatkan hubungan mereka. Baiklah, hubungan bisnis. Xiao Yan dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya dan tersenyum sebelum berkata, namun, karena kita akan bersama dan 1 tahun begitu lama, aku tidak bisa terus memanggilmu Medusa, kan? Mengapa saya tidak membantu Anda memilih nama? Jika tidak, orang lain akan mengetahui identitas Anda begitu saya memanggil nama Anda di masa depan. Petik 2. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ratu Medusa hanya menjawab dengan dingin niat baik Xiao Yan. Kenapa aku tidak memanggilmu Kailin? Saya pikir nama ini sangat cocok untuk Anda. Xiao Yan terus berbicara sendiri, merasa tidak sedikit pun khawatir bahwa nama ini sedikit Filistin. Kailin, artinya sisik warna-warni mengacu pada sisik warna-warni di Heaven Swallowing Python. Ratu Medusa kesal dengan kata-kata tak berujung Xiao Yan, yang menyebabkan dia menjadi marah. Matanya yang cantik dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap pria muda di depannya. Namun, ketika dia melihat senyum hangat yang cerah di wajah mantan, kemarahan di matanya agak hilang. Dia dengan dingin berkata, Ratu Medusa bukan hanya namaku, tetapi juga statusku. Saya tidak perlu Anda mengubah nama saya. Begitu dia mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Kamu sudah berubah menjadi manusia. Bukan bentuk setengah manusia setengah ular di masa lalu. Karena itu, Anda tentu membutuhkan nama. Di masa depan, saya akan memanggil Anda Kailin. Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan agak sembrono, dan berteriak keras kepada Ratu Medusa di langit. Tubuh Ratu Medusa berhenti sejenak. Matanya mengerjap seketika. Namun, dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas ke kejauhan. Selain itu, bisakah aku menyusahkanmu untuk membantuku mengawasi sekelilingku dan tidak membiarkan siapapun menggangguku? Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, transaksi kami akan batal demi hukum. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan keras Xiao Yan. Tubuhnya berkelebat dan dia menghilang ke cakrawala.
Tidak ada yang tahu apakah dia menanggung kata-kata Xiao Yan di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum sedikit saat melihat Ratu Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar ini. Dengan apa yang disebut transaksi, pil pemulihan jiwa, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kapan wanita menakutkan itu akan muncul dan membunuhnya. Hihi, Han Feng memang memiliki koleksi yang kaya. Dia bahkan memiliki formula obat untuk obat dengan efek aneh seperti itu. Berkat dia aku bisa menyelesaikan masalahku kali ini. Xiao Yan menggosok cincin penyimpanan laut tenang di tangannya dan tertawa pelan. Jika hanya dia secara alami tidak memiliki formula obat seperti pil pemulihan jiwa. Benda ini adalah sesuatu yang dia ambil dari cincin penyimpanan laut tenang saat dia memulihkan diri. Sekarang, akhirnya aku bisa bersantai dan berlatih telapak tangan segel dewa. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum sedikit. Dia sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan menutup matanya. Pikirannya bergerak ketika beberapa informasi perlahan mengalir melewati hatinya. Xiao Yan dengan hati-hati membaca metode pelatihan untuk segel gunung terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia merajut alisnya dan membuka matanya. Teknik segel dewa, ini memang layak menjadi teknik do tingkat tinggi di kelas. Kesulitan yang terlibat saat berlatih itu berkali-kali lipat dari flame splitting tsunami. Ini benar-benar perlu membuka 3 jalur ki tertentu sebelum seseorang dapat menyingkat telapak tangan dan manuver do ki untuk melepaskan teknik do. Xiao Yan merajut alisnya rat-rat. Jalur ki dalam tubuh seseorang serumit bintang-bintang di langit. Ada banyak dari mereka. Beberapa di antaranya berukuran kecil dan sulit ditemukan. Selain itu, mereka juga sangat rapuh. Lupakan tentang membukanya, mereka akan terbuka bahkan jika seseorang menggunakan energi yang sedikit lebih kuat untuk mengisinya. 3 jalur ki spesifik dari segel gunung terbuka, secara kebetulan adalah 3 jalur terpencil di tangan kanannya. Seseorang pasti harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membukanya. Teknik do semacam ini yang mengharuskan seseorang untuk membuka pembuluh darah tertentu untuk digunakan biasanya adalah teknik dengan kekuatan mengerikan atau milik kelas legendaris. Saat itu, Xiao Yan tidak perlu dengan sengaja membuka jalur ki saat dia berlatih tsunami pemisah api. Dari sini, orang bisa tahu betapa uniknya teknik segel dewa ini. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, dia hanya bisa mencobanya terlepas dari betapa sulitnya membuka 3 pembuluh darah. Jika dia menyerah berlatih sesuatu yang Sun Er tidak menyisihkan biaya untuknya, dia akan benar-benar menyia-nyiakan usahanya. Xiao Yan membuang emosi di dalam hatinya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia memasuki kondisi latihannya beberapa saat kemudian. Pikiran Xiao Yan dengan cepat tiba di 3 pembuluh darah yang perlu dibuka setelah dia memasuki mode pelatihannya. Dia mengamati 3 jalur ki yang seperti 3 silinder yang diblokir dan menghela nafas sekali lagi. Tampaknya dia akan sakit kepala. Pikiran Xiao Yan bergerak dan seutas benang kecil do ki keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu beredar beberapa kali di bawah kendali Xiao Yan sebelum akhirnya tiba di jalur ki yang terpencil ini. Setelah itu, ia mematuhi perintah Xiao Yan dan dengan hati-hati menyerbu jalur ki kecil itu. Membuka jalur ki seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan. Rasa sakit yang hebat yang terjadi ketika do ki membersihkan jalur ki dan meluas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, rasa sakit dan kesulitan intens yang diharapkan untuk memperluas jalur ki tidak muncul ketika do ki dituangkan ke jalur ki kecil itu. Meskipun aliran do ki sangat lambat karena ukuran jalur ki yang kecil, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan terhalang di dalam jalur ki perlahan menghilang. Apa yang terjadi? Xiao Yan agak tercengang saat mempelajari jalur ki yang secara bertahap dibuka blokirnya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejak kapan membuka jalur ki semudah ini? Tentu saja, pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak menyadari tarik ulur berkepanjangan antara Valen Heart Flame dan cairan aneh ketika dia memasuki kondisi hampir mati saat dia berada di bawah tanah. Pemenang terbesar selama tarik tambang itu adalah tubuh Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu tulang, jalur ki, otot, del, di tubuhnya, semuanya telah sepenuhnya disempurnakan selama tarik ulur itu. Oleh karena itu, setiap bagian di dalam tubuh Xiao Yan lebih tangguh daripada para ahli yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya.
Itu juga karena jalur Qi-nya yang sebelumnya telah disempurnakan sehingga Xiao Yan merasa bahwa membuka jalur Qi semudah ini. Ini mirip dengan terowongan yang garis besarnya sudah dibangun secara kasar oleh seseorang. Semua orang yang datang setelahnya hanya perlu membersihkan beberapa pecahan batu yang tersisa di dalam terowongan. Jika orang biasa membuka jalur Qi mereka, kemungkinan jalur Qi mereka sudah meledak karena tekanan Dou Qi. Bagaimana mungkin kemajuan Xiao Yan? Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa membuka jalur Qi menjadi sesederhana ini adalah sesuatu yang tidak menyakiti Xiao Yan sedikit pun. Oleh karena itu, dalam kegembiraannya yang liar, Xiao Yan mulai tanpa henti mengarahkan Dou Qi untuk menyerang jalur Qi yang diblokir ini. Jalur Qi ini, yang belum pernah dia gunakan, diam-diam diperluas dengan langkah lambat oleh Dou Qi-nya. Meskipun membuka jalur Qi menjadi jauh lebih mudah karena penyempurnaan bagian dalam tubuhnya sebelumnya, itu masih merupakan proses yang harus dilakukan, diperlukan untuk mematuhi aturan. Bagaimanapun, Vena saat ini terlalu rapuh. Jika seseorang diam-diam menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, seseorang akan membuatnya pecah. Risiko ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak berani ambil. Oleh karena itu, ketika pembukaan pembuluh darah di dalam tubuhnya berkembang dengan kecepatan seperti kura-kura, Xiao Yan yang agak tidak sabar hanya bisa memasuki kondisi pelatihannya dan membagi perhatiannya menjadi dua area yang berbeda. Tidak peduli seberapa lambat atau seperti kecepatan kura-kura itu, pada akhirnya akan ada waktu ketika tiba di tujuannya. Jalur Qi pertama akhirnya dibuka olehnya 5 hari setelah dia memasuki pegunungan yang dalam. Dia secara resmi mengambil langkah pertamanya dalam berlatih, segel gunung terbuka. Setelah memiliki beberapa pengalaman dari upaya pertama, Xiao Yan sedikit lebih akrab dengan jalur Qi yang tersisa. Meskipun kecepatannya masih mirip dengan kura-kura yang bergerak, itu akan membuat seseorang marah sampai dia muntah darah dan mati jika seseorang membandingkan kecepatannya dengan yang lain. Jalur Qi kedua juga dibuka oleh Xiao Yan tanpa insiden sekitar 10 hari atau lebih setelah Vena pertama dibuka. Pelatihan halus semacam ini menyebabkan Xiao Yan sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan dapat sepenuhnya menyelesaikan prasyarat untuk membuka 3 jalur Qi dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, dia akan dapat secara formal mempraktikkan segel gunung terbuka yang sangat dia dambakan. Waktu dengan tenang mengalir di pegunungan yang dalam. Mungkin pengingat Xiao Yan memiliki efek pada Medusa. Tidak ada yang mengganggunya sejak dia memasuki kondisi pelatihannya. Hal ini memungkinkan dia untuk mendapatkan lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Tepat setelah 1 bulan, pemuda di puncak gunung yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Cahaya seperti zat melintas di matanya sebelum berangsur-angsur menghilang sesaat kemudian. Xiao Yan perlahan berdiri dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Dia telah membuka 3 pembuluh darah dalam waktu 1 bulan. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Sepertinya ini adalah hasil yang cukup baik bahkan ketika ditempatkan di antara klan Sun Er. Sejak jalur Qi telah dibuka, selanjutnya, ini adalah waktu untuk secara resmi berlatih, segel gunung terbuka. Xiao Yan tertawa pelan. Tangan kanannya membentuk segel tangan yang sangat aneh di depannya. Segel tangan didorong ke depan. Ini secara alami berlebihan tanpa Dou Qi untuk mengaktifkannya. Namun, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dalam waktu singkat, kekuatan yang akan dikeluarkan segel tangan kemungkinan akan mengejutkan dirinya sendiri. Bab 649, Gerbang Xiao. Warna hijau subur yang memancar dari hutan pegunungan yang luas seperti laut hijau di mana orang tidak bisa melihat perbatasannya. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di atas batu besar di puncak gunung di bagian tertentu dari pegunungan yang dalam ini. Ekspresinya serius, saat tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia segera berteriak keras, "Buka segel gunung." Cahaya yang kuat segera muncul dari telapak tangan pemuda itu saat teriakan itu terdengar. Mengikuti munculnya cahaya, telapak tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Namun, cahaya intens di telapak tangannya seperti epifilum saat telapak tangannya bergerak dan langsung menghilang. Telapak tangan yang diayunkan hanya membawa sedikit angin. Sebuah engah dipancarkan dan sebuah lubang kecil diledakkan ke tanah. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia mempelajari lubang di tanah. Dia duduk di atas batu besar sambil berulang kali menghembuskan napas kasar. Energi yang dibutuhkan untuk mendorong segel gunung terbuka, ini benar-benar terlalu kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakannya berulang kali.
Segel gunung terbuka, sialan ini sebenarnya sulit untuk dipraktikkan. Apalagi ini hanya segel pertama. Saya benar-benar tidak tahu seberapa menakutkan 4 segel yang tersisa. Xiao Yan dengan lemah bersandar pada batu yang dingin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sudah hampir 5 hari sejak dia membuka 3 jalur Qi. Selama 5 hari ini, Xiao Yan tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam latihannya tentang telapak gunung terbuka. Kesulitan berlatih hal ini telah jauh melebihi imajinasinya. Untuk melepaskan kekuatan normal dari segel gunung terbuka, seseorang harus menyelesaikan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya serta membuat formasi segel tangan pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, sesuatu seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu akan terjadi. Energi akan cepat hilang setelah baru saja muncul karena koordinasi yang tidak tepat. Akhirnya, itu akan mengakibatkan kekuatan mereka jatuh ke tingkat yang mengerikan. Koordinasi semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk memoles. Agak tidak mungkin jika seseorang ingin sukses dengan cepat dalam waktu singkat. Tentu saja, kemajuan lambat dari kekuatannya ini juga terkait dengan ini karena ini adalah pertama kalinya dia berlatih teknik Dou segel tangan. Xiao Yan juga jelas menyadari semua ini. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya setelah 5 hari pelatihan. Namun, dia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Kecepatan yang begitu lambat adalah sesuatu yang sulit dia terima. Memang layak menjadi teknik Dou kelas atas. Sepertinya saya hanya bisa mengambil semuanya dengan lambat. Xiao Yan menghela nafas dan menarik kecemasan di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Dia mode pelatihannya untuk mulai memulihkan Dou Qi yang kelelahan. Saat ini, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak kelas Dou Wang. Penyerapannya terhadap energi alam secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya di masa lalu. Selain itu, karena dia menyempurnakan Valen Heart Flame Mantra, juga telah berevolusi ke di kelas low level. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiao Yan dari kecepatan pemurnian energi alam oleh mantra api. Dia sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar menembus kelas D. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa mantra api saat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak energi alami yang dituangkan ke dalam tubuhnya, mantra api mampu memperbaiki semuanya dengan tertib. Akhirnya berubah menjadi Dou Qi murni yang menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan Dou Qi saat ini di dalam tubuh Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain di kelas Dou Wang. Selain penyerapan energi alam yang berulang, nyala api jantung yang mengamuk permanen juga ada di tubuhnya. Itu berulang kali menyempurnakan Dou Qi, menyebabkannya memiliki keaktifan dan kekuatan ledakan yang lebih besar. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan bahkan bisa bersaing dengan beberapa elit Dou Huang hanya dengan mengandalkan mantra api dan api hati. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Dou Huang yang sedikit lebih kuat, dia perlu menggunakan teknik Dou untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Untuk para elit puncak Dou Huang, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong, dia harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan peluang kemenangan yang besar. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan hasil pertempuran seperti ini. Ini karena dia tahu bahwa dia harus mengalahkan orang yang benar-benar mengendalikan sekte Misty Cloud ketika dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini, Yun San. 2 tahun lalu, Yun San telah melangkah ke kelas Dou Zong yang sangat kuat. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, wajar saja jika kekuatannya akan semakin kuat. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, skala besar saat bertarung dengan lawan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar peluangnya untuk menang tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan kekuatan bertarung yang kuat yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan elit sejati Dou Zong. Segel gunung terbuka adalah satu-satunya harapannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Xiao Yan harus sepenuhnya menguasai segel gunung terbuka dari teknik segel dewa sebelum dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika tidak, risikonya akan terlalu besar. Saat itu, dia dipaksa pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat dia diusir dari Kekaisaran Jiama. Ini bisa terjadi sekali, tetapi itu tidak akan pernah terjadi 2 kali. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya saat pikiran ini melintas di hatinya. Rasa dingin menyerbu pupilnya yang hitam pekat. Yun San,
Tunggu saja. Saya, Xiao Yan, mengatakan bahwa saya akan kembali, dan saya pasti akan kembali untuk membalas dendam pertumpahan darah ini. Kebencian mengalir di dalam hati Xiao Yan saat dia tiba-tiba berdiri. Segel tangan di tangannya dengan cepat terbentuk, dan Douqi di tubuhnya dengan cepat beredar pada saat ini. Buka segel gunung. Aku tidak percaya aku tidak bisa menguasaimu. Wajah tegang pemuda itu menatap teriknya matahari di puncak gunung saat tangannya menari tanpa lelah. Segel tangan aneh dibalik di bawah sinar matahari, meninggalkan sejumlah bayangan yang tak henti-hentinya. Koordinasi Douqi yang kuat dan segel tangannya berangsur-angsur menjadi lebih baik saat tangannya membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik. Wilayah sudut hitam. Kota Feng. Menjadi kota di wilayah sudut hitam, yang paling dekat dengan akademi dalam menyebabkan tidak ada faksi lain yang berani masuk ke dalamnya setelah Han Feng meninggal. Oleh karena itu memberi Xiaoli kesempatan untuk mengambilnya. Setelah menggunakan cara berdarah untuk menyingkirkan beberapa faksi penentang di dalam kota, dia sepenuhnya mengendalikan kota ini. Selama setengah bulan ini, Xiaoli telah menduduki kota Feng. Gerbang Xiao, yang didirikan Xiaoli juga mendapatkan ketenaran di dalam wilayah sudut hitam. Namun, faksi lain sebagian besar mengadopsi sikap menonton dari sela-sela dengan mata dingin. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk membalas terhadap faksi yang sangat berani ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Menurut harapan mereka, Akademi Jianan saat ini pasti tidak akan mengizinkan faksi lain dari wilayah pojok hitam untuk mengendalikan kota yang paling dekat dengan Akademi Dalam. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah masih belum ada aktivitas dari Akademi Dalam setelah hampir 2 bulan. Ini menyebabkan beberapa faksi besar yang signifikan dari wilayah pojok hitam yang mendambakan kota Feng menjadi gempar. Setelah 2 tahun dikembangkan oleh Han Feng, kota Feng adalah kota besar yang merupakan salah satu kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Beberapa lelang besar dilakukan di tempat ini selama 2 tahun ini. Meskipun popularitas kota Feng telah jatuh ke titik terendah karena kematian Han Feng dan pembubaran Aliansi Hitam, itu masih bukan sesuatu yang bisa diremehkan dari ukuran dan populasinya. Objek yang diinginkan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang memiliki daya pikat besar bagi faksi-faksi dari wilayah pojok hitam. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke kota ini karena mereka takut Akademi Dalam akan ikut campur. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Xiao ini tetap tidak tersentuh. Tampaknya Akademi Dalam telah menurunkan kewaspadaan mereka dan tidak ingin terlalu memperhatikan wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan beberapa faksi mempersiapkan diri untuk membuat masalah. Dari cara mereka melihatnya, bagaimana mungkin sebuah kota dengan keuntungan sebesar itu bisa ditempati oleh faksi kecil yang tidak dikenal. Oleh karena itu, akhirnya ada faksi menengah yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan setelah gerbang Xiao menduduki kota Feng selama sekitar 20 hari. Faksi ini memiliki sekitar 100 orang. Yang terkuat di antara mereka adalah Bintang 4 Doowang. Namun, tidak ada berita tentang faksi ini setelah membawa sejumlah besar orang dan menyombongkan diri ke kota Feng. Beberapa mata-mata baru menyadari situasi setelah melakukan beberapa pertanyaan. Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh gerbang Xiao. Sisanya semua telah menyerah. Segera ada keributan di dalam wilayah pojok hitam saat berita ini menyebar. Menurut aturan, wilayah pojok hitam, selama sebuah faksi memiliki seorang ahli Doowang, itu dianggap sebagai faksi tingkat kedua. Jika memiliki Do Huang, itu akan dianggap sebagai faksi tingkat pertama yang sebenarnya. Bagi mereka yang lebih kuat, mereka akan memiliki posisi yang luar biasa seperti Aliansi Hitam, di mana tidak ada yang berani menyinggung. Tentu saja, ini dengan pengecualian makhluk yang sama besarnya seperti Akademi Jianan. Mampu membunuh lebih dari setengah faksi tingkat kedua, serta membuat separuh lainnya menyerah berarti bahwa kekuatan gerbang Xiao ini kemungkinan besar memiliki kualifikasi untuk hampir memasuki kategori faksi tingkat pertama. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan beberapa faksi memandangnya dengan jahat untuk melemahkan permusuhan mereka. Tentu saja, dengan daya pikat telur sebesar itu seperti kota Feng, wajar saja jika seseorang tidak dapat menikmati kedamaian abadi. Oleh karena itu, perdamaian hanya berlangsung selama setengah bulan sebelum Xiaoli memperoleh berita bahwa 3 faksi tingkat pertama dalam wilayah sudut hitam telah bergandengan tangan untuk menyerang kota Feng dan mengambil hak pengelolaan dari gerbang Xiao.
Tiga faksi tingkat pertama bergandengan tangan. Line-up ini mungkin tidak sebanding dengan aliansi hitam saat itu, tapi itu tidak bisa diremehkan. Dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini yang memiliki setidaknya tiga elit Do Huang, secara alami tidak mungkin bagi kekuatan Xiao Li sendiri untuk memblokirnya. Oleh karena itu, seekor merpati pesan diam-diam terbang keluar dari kota Feng saat sejumlah besar pasukan dari tiga faksi besar mulai menuju kota Feng. Akhirnya, ia menuju pegunungan yang dalam di Akademi Dalam. Itu dengan cepat terbang di atas. Bab 650, tiga fraksi besar. Bang! Jejak tangan energi hijau giok yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit. Itu segera membawa suara angin kencang yang menakutkan saat menabrak dinding gunung dengan keras seperti bola meriam. Segera, seluruh puncak gunung meledak dengan paksa dan mengguncang seluruh gunung dengan keras. Garis retakan setebal lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari puncak gunung dan menutupi seluruh dinding dalam waktu singkat. Ekspresi Xiaoyan membawa jejak keputihan saat dia melihat puncak gunung yang berada di ambang kehancuran sambil mengenakan ekspresi putih pucat. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan menutupi matanya yang hitam pekat. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia akhirnya belajar mengendalikan ritme, oleh karena itu, dia dapat benar-benar menggunakan segel gunung terbuka. Meskipun segel gunung terbuka kali ini sedikit kasar, Xiaoyan percaya bahwa dia pasti akan dapat mencapai penguasaan penuh melalui latihan jika dia diberi waktu yang cukup. Pada saat itu, kekuatan segel gunung terbuka ini kemungkinan akan menjadi lebih menakutkan. Semuanya sulit pada awalnya. Sejak Xiaoyan sudah memiliki awal yang cukup baik, kesuksesan hanya masalah waktu. Xiaoyan terengah-engah. Dia mengepakkan sayap hijau tua di punggungnya, dan perlahan-lahan mendarat di puncak gunung yang berantakan. Setelah lebih dari sebulan pelatihan, dia saat ini telah mencapai penguasaan awal, segel gunung terbuka. Jika dia ingin mencapai penguasaan penuh, dia akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mengasahnya melalui pengalaman tempur yang sebenarnya. Itu memang layak menjadi teknik Do tingkat tinggi di kelas. Saya hanya menggunakannya pada tahap awal, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemisah api. Saya akan memiliki kartu truf lain ketika bertarung dengan yang lain di masa depan. Sayap api hijau tua di punggung Xiaoyan diam-diam menghilang saat dia tertawa pelan. Tangisan burung tiba-tiba terdengar di langit tepat saat Xiaoyan berencana untuk memulihkan Do Qi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan ragu sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap meletus. Merpati utusan yang berlama-lama di langit tersedot ke bawah. Xiaoyan menerima tabung bambu kecil dari kaki burung pembawa pesan. Dia membukanya dan mengeluarkan secarik kertas yang terlipat. Tatapannya menyapu dan ekspresinya tenggelam. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya dan secarik kertas itu terbakar. Itu berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah di bawah. Kailin. Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berteriak keras ke hutan luas di sekelilingnya. Namun, tidak ada reaksi sedikit pun bahkan setelah waktu yang lama. Xiaoyan tidak punya pilihan lain saat dia berteriak sekali lagi, Medusa, ada masalah. Datang. Kali ini, cahaya 7 warna akhirnya keluar dari bagian tertentu dari hutan sesaat setelah teriakan itu terdengar. Dalam beberapa kedipan, Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Xiaoyan. Ada beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk pergi ke Black Corner Region. Ayo pergi. Xiaoyan secara otomatis mengabaikan wajah dingin Ratu Medusa saat dia berbicara. Kamu bisa melupakan tentang membuatku menjadi pejuang bebasmu. Alis Medusa vertikal saat dia berbicara dengan suara dingin. Tidak akan ada lagi orang yang akan membantumu memperbaiki pil pemulihan jiwa jika aku mati. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Punggungnya segera bergetar dan sepasang sayap api hijau tua yang indah muncul. Sayap api mengepak dan tubuh Xiaoyan dengan cepat naik ke udara saat angin liar mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, dia berbalik dan menyerbu menuju wilayah sudut hitam. Xiaoyan tahu bahwa Xiao Li telah menemui beberapa masalah dari surat itu. Namun, dia tidak berencana untuk mengumpulkan pembantu dari Akademi Dalam. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya di dalam wilayah pojok hitam. Selain itu, orang tidak boleh melupakan Medusa yang saat ini mengikutinya setelah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Ini adalah elit sejati Douzong. Selain itu, dia mungkin lebih kuat dari Suqian.
Mengingat kekuatan Xiaoyan dan Medusa, kemungkinan mereka akan cukup untuk menyapu seluruh wilayah sudut hitam. Yang disebut saudara emas perak mungkin bisa bergandengan tangan untuk menunda Suqian. Namun, jika lawan mereka adalah Ratu Medusa, kemungkinan besar mereka tidak akan seberuntung itu. Bagaimanapun, dia bukan elit biasa Douzong. Medusa mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat sosok Xiaoyan yang berangsur-angsur menjadi jauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan marah mengatupkan gigi peraknya. Kakinya yang halus menginjak langit yang kosong saat sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menangkap sosok hitam di depan Kota Feng. Pada saat ini, semua perhatian di dalam Kota Feng dikumpulkan di Grand Manor di tengah kota. Tempat itu kemungkinan adalah tempat di mana orang yang mengendalikan kota akan diputuskan. Sejujurnya, kebanyakan orang di kota tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kota. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa terlepas dari siapa yang memegang kendali, mereka pada akhirnya hanya akan kacau di level terendah. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih senang melihat banyak faksi yang berebut posisi untuk mengatur kota, sehingga darah mengalir seperti sungai. Orang-orang yang menyombongkan kesengsaraan orang lain dan suka menambahkan penghinaan pada luka dapat ditemukan di seluruh wilayah sudut hitam. Sekitar setengah jam yang lalu, 3 unit besar telah pergi ke kota Feng sebelum akhirnya bergegas ke manor tempat Kaisar Kedokteran Han Feng pernah tinggal. Saat ini, tempat itu menampung faksi yang mengendalikan kota Feng, Gerbang Xiao. Sebagian besar orang di kota Feng telah mendengar tentang 3 faksi kuat ini. Bagaimanapun, reputasi mereka cukup untuk menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, karena mereka adalah faksi tingkat pertama. Oleh karena itu, hampir semua orang akrab dengan mereka. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Ketiga faksi besar ini adalah faksi yang sangat terkenal dan kuat di dalam wilayah pojok hitam. Para pemimpin dari 3 faksi besar adalah para ahli yang berada di peringkat 10 besar peringkat hitam. Setiap orang acak di antara mereka tidak lebih lemah dari Fan Lao yang telah meninggal di tangan Xiaoyan. Ketiga faksi besar ini mendominasi wilayah sudut hitam, dan selalu sombong. Mereka bahkan mengabaikan Han Feng ketika dia mengundang 3 faksi besar ini untuk bergabung dengannya ketika dia mendirikan aliansi hitam. Tindakan semacam ini mungkin menyebabkan Han Feng sangat marah, tetapi dia membiarkannya karena dia takut dengan kekuatan 3 faksi besar ini. Saat itu, aliansi hitam sangat megah. Namun, ketiga faksi ini dapat memilih untuk menolak bergabung dengan mereka bahkan dalam situasi seperti itu. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki modal yang cukup kuat. Bagaimanapun, para pemimpin dari 3 faksi besar bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami tidak mau menyinggung orang-orang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung, meskipun Han Feng adalah seseorang yang mereka takuti, itu jauh dari titik di mana mereka harus membungkuk di hadapannya. Ada banyak orang yang merasa kasihan dengan apa yang disebut Gerbang Xiao, sekarang karena ketiga faksi ini telah mengirim pasukan mereka ke kota Feng. Di mata banyak orang, Gerbang Xiao, seperti seorang siswa yang bertemu master ketika dihadapkan dengan 3 faksi tingkat pertama meskipun, Gerbang Xiao, memiliki kualifikasi yang dekat dengan faksi tingkat pertama. Jika pemimpin, Gerbang Xiao, masuk akal, dia akan dengan patuh menyerahkan hak untuk mengendalikan kota. Ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Di aula yang luas di dalam halaman yang luas, suasananya sangat tegang dan sepertinya akan meledak dengan satu percikan api. Saat ini ada 4 kelompok orang di dalam aula saat ini. Yang terjauh secara alami adalah Gerbang Xiao, yang mengendalikan kota. 3 orang lain di luar tampaknya adalah orang-orang dari apa yang disebut Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar. Kamu adalah pemimpin, Xiao Get, kan? Saya tidak akan bertele-tele. Jangan salahkan kami karena mencuci tempat ini dengan darah jika Anda tidak memberi saya jawaban yang jelas dalam waktu 1 jam. Seorang pria parubaya besar dengan dada telanjang yang menunjukkan singa besar mengaum ke arah langit. Samar-samar terlihat di dadanya melirik Xiao Li. Senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Pemimpin Sekte Yan masih terus terang. Namun, saya juga menyetujui kata-katanya ini. Pria parubaya itu baru saja berbicara ketika seorang wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. Ada tato bunga popi genit di sisi wajahnya di dekat telinganya. Meskipun indah, ia memiliki racun yang mematikan.
Seorang lelaki tua berwajah gelap di sisi lain tertawa muram. Tangannya yang seperti tulang yang keriput bergerak di atas meja. Aku yang lama tidak bertarung untuk jangka waktu tertentu. Saya ingin tahu apakah saya akan menjadi kejam seperti di masa lalu jika saya melakukannya. Petik 2. Ada hampir 100 orang yang berdiri berserakan di belakang ketiga orang ini. Tubuh orang-orang ini berlumuran darah. Tatapan mereka sedingin binatang buas ketika mereka menyapu. Tatapan Xiao Li gelap dan dingin saat dia mengamati tiga orang yang menyanyikan lagu yang sama. Ada 100 pria berpakaian hitam berkumpul di belakangnya. Bau darah di tubuh mereka tidak lebih lemah dari orang-orang di depannya. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan individu yang kejam. Alasan pihak lain tidak segera bertindak setelah kedatangan mereka sebagian karena aura yang sangat kuat dari orang-orang berpakaian hitam di pihak Xiao Li. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama menyerang dengan karakter mereka. Kenapa lagi mereka berulang kali mengobrol di tempat ini? Saya jelas menyadari bahwa Anda bertiga memiliki tinju yang cukup besar di dalam wilayah sudut hitam. Anda semua kuat dan tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ingin menduduki kota Feng. Mungkin bagi saya untuk menyerahkan kota Feng. Tapi, hanya ada satu kota. Kepada siapa aku harus menyerahkannya? Xiao Li bermain dengan cangkir teh di tangannya ketika dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ada sedikit perubahan suasana di dalam aula ketika kata-kata Xiao Li terdengar. Sesaat kemudian, wanita cantik berpakaian seksi itu tertawa, rencanamu tidak buruk, tetapi rencana semacam ini untuk mengasingkan kita satu sama lain tidak berguna. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa yang pada akhirnya akan bertanggung jawab atas kota ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memimpin orang-orang Anda keluar dari kota Feng. Tangan Xiao Li mengencangkan cengkeramannya pada cangkir teh. Dia menghela nafas dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Mereka memang sangat berpengalaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh pada tipu muslihat ini. Adalah mungkin bagi kita untuk meninggalkan kota Feng. Namun, saya bukan pemimpin, Xiao Get. Haruskah Anda tidak menunggu pemimpin kami kembali jika Anda ingin kami tersesat? Xiao Li mengerutkan kening. Beberapa niat membunuh muncul di wajahnya yang dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini dia perlu berjuang untuk beberapa waktu agar Xiao Yan bergegas kembali. Berceloteh tanpa henti. Di mana Anda menemukan semua omong kosong ini untuk dikatakan? Saya yang lama tidak di sini untuk mendiskusikan apapun dengan Anda. Saya di sini untuk memberitahu Anda untuk keluar dari kota ini. Pria besar dengan lengan terbuka segera melebarkan matanya mendengar kata-kata Xiao Li. Telapak tangannya terbanting ke meja di depannya sampai hancur berkeping-keping saat dia tertawa liar. Ekspresi Xiao Li segera menjadi suram. Sekelompok besar pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengeluarkan suara, dentang, saat mereka menarik senjata dari pinggang mereka. Dalam sekejap, suasana di dalam aula menjadi cemas dengan pedang terhunus. Itu adalah salah satu yang akan pecah menjadi pertarungan pembunuhan dengan perselisihan sekecil apapun. Kamu ingin, gerbang Xiaoku keluar dari kota Feng, bahkan Han Feng tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memiliki hak? Tawa dingin yang samar tiba-tiba bergema tepat saat atmosfer akan benar-benar runtuh. Sosok hitam segera muncul di tengah aula dengan cara seperti hantu di depan mata semua orang.